Yang bagian bawah varian Yang ini itu kenapa tolak HO ya Pak? Saya masih nggak lupa. oh gini. Kalau H1 Iya. itu pasti tolak H0 gitu. Ya. H1 itu tolak H0 gitu. Jadi kalau H0 itu terima hipotesisnya. Hipotesisnya itu biasanya selalu pakai sama dia. Misalnya rata-rata A sama dengan rata-rata B atau ragam A sama dengan ragam B atau apa gitu. Jadi kalau yang namanya hipotesis awal itu selalu dia dianggap sama. Yang kita coba beda-bedakan itu kita anggap sama. Nah, untuk H1 itu dianggap beda gitu. Jadi kan kalau beda sama dengan tolak H0 gitu ya. Tolak H0 itu adalah bahasa lain dari ini, dari rata-rata A tidak sama dengan rata-rata B. Itu dia. Ada lagi? Makasih Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk ini masih ada di sini ya. Ya. Ini dia. Ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk acara 7 nih. Acara 7 ini analisis regresi linear berganda. Nah, kalau analisis regresi linear berganda, ini nanti kalian sangat jarang menggunakannya. Jadi ini biasanya digunakan kalau kita penelitian survei atau yang berkaitan dengan penelitian-penelitian agribisnis. Jadi kalau teman-teman kalian di program studi lain kayak di agribisnis itu dia banyak menggunakan ini, gitu ya. Misalnya apa? Misalnya begini. Nanti kalau misalnya kalian ingin meneliti tentang survei, nah, kalian bisa juga misalnya berkaitan dengan gizi misalnya. Ya, kalau penelitian-penelitian selama ini kan mahasiswa THP itu banyak di laboratorium, gitu ya, banyak di laboratorium. Tapi sebenarnya THP ini kan luas ya, termasuk teknologi pengolahannya, termasuk gimana gizinya, kemudian bagaimana penerapannya di masyarakat. Jadi kalau kita belajar misalnya tentang ilmu gizi, maka kita nanti banyak juga berkecimpung di bidang kemasyarakatan. Kalau di Unmul itu ada namanya FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu hampir sama, ya. Cuma dia lebih ke kesehatannya, kalau ini lebih ke gizinya misalnya. Contohnya apa misalnya? Eh, orang yang misalnya anak-anak ya, anak-anak, bagaimana kecukupan gizi dari anak tersebut. Mungkin kelihatan mungkin di sini faktornya pertama kalau kita lihat-lihat, oh mungkin pendapatan keluarga ya, itu sebagai X1-nya. X2-nya mungkin apa namanya? Pendidikan keluarga misalnya. Kemudian X3-nya misalnya perhatian pemerintah kota. Kalau misalnya kita coba buat ini, kita tambah di sini kita tambah April namanya misalnya nama ini, ini adalah catatan praktikum yang acara acara ketujuh ya. Ya. Nah, jadi misalnya yang kita lihat itu misalnya Y-nya adalah misalnya kecukupan gizi balita misalnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kecukupan gizi balita itu kira-kira kalau dalam kecukupan gizi balita keluarga misalnya. Keluarga. Dari berbagai pengalaman atau penelitian atau kita wawancara dengan stakeholder gitu ya, karena ini kan penelitian survei. Maka kira-kira faktor apa yang mempengaruhinya? Katakanlah misalnya faktornya X1-nya, faktornya misalnya tentu saja di sini adalah pendapatan keluarga.
misalnya, ya kan? Makin besar pendapatan keluarganya, diharapkan gizi balita keluarga itu bisa tercukupi, misalnya kan. Jadi kemudian X2-nya misalnya selain itu apa? Kita coba pikir-pikir, oh kemungkinan juga namanya gizi itu juga tergantung pendidikannya. Terus ini pendidikan keluarga ini bisa pendidikan nanti keluarga bagaimana pendidikan si ayahnya, pendidikan ibunya, pendidikan mertuanya, pendidikan bisa kita coba nanti cari datanya gitu kan. Jadi itu misalnya. Kemudian apalagi misalnya yang ketiga, misalnya faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga misalnya adalah apa nih? Perhatian atau program gitu ya. Atau perhatian pemerintah kota misalnya. Nah, seperti itu. Ada lagi mungkin. Nah, kira-kira apa lagi? Ya, ini tentu saja kalau kalian apa namanya perlu pengalaman yang cukup gitu ya untuk mendapatkan faktor-faktor ini. Nah, faktor yang lain misalnya apa? Faktornya misalnya adalah lingkungan. Lingkungan apa nih? Lingkungan tempat tinggal misalnya ya. Kalau dia tinggal di tempat kumuh misalnya, berarti kan tetangga-tetangganya juga mungkin kurang care segala macam. Tapi kalau lingkungan tempat tinggal misalnya ya, kalau di situ bagus, kemudian yang lain juga memberikan contoh bagaimana mencukupi gizi anak balita misalnya, maka keluarga tersebut bisa terimbas. Nah ini adalah contoh kalau untuk THP ya. Kalau untuk THP misalnya ini bidang gizi misalnya, gizi masyarakat. Ini biasanya yang banyak meneliti tentang ini nih Pak Sulistyo, Pak Bernata gitu ya. Tapi ya semua dosen THP juga bisa gitu ya untuk ini. Cuma yang lebih banyak berkecimpung itu seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya di bidang agribisnis misalnya, jurusan agribisnis. Bisnis. Nah, Y-nya tentang apa misalnya? Y-nya misalnya di sini pendapatan tani misalnya. Nah, faktornya apa misalnya? Nah, faktornya misalnya tenaga kerja. Nah, gitu ya. Kemudian yang lain lagi apa? Misalnya apa nih? Harga jual misalnya. Dan lain-lain di sini ya. Nah, contohnya. Nah, kalau kita ingin melakukan suatu penelitian seperti ini, kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap kecukupan gizi anak balita? Nah, maka kita bisa menggunakan ini tadi. Bisa menggunakan ini. Nanti di dalam kuesioner itu kecukupan gizinya kita nilai berapa ya, kita bikin menjadi nilai. Kemudian nanti X-nya juga kita buat menjadi numerik. X2-nya ini tentang apa tadi? Numerik. Nah, kemudian nanti ini dibikin menjadi persamaan regresi. Maka nanti kelihatan ya, kelihatan di dalam apa namanya? Di dalam analisisnya nanti bisa kelihatan oh yang mana yang paling berpengaruh gitu ya. Yang paling berpengaruh tentu saja yang paling apa namanya yang paling besar nilai ininya gitu ya, karena kalau dia besar berarti kan dia misalnya kalau 0 kan berarti sama dengan hilang nih, nggak ada pengaruhnya. Nah gitu, jadi bisa kelihatan dari nilai-nilai ini apa namanya nilai-nilai apa namanya ini konstanta yang ada di depan ubah masing-masing ya. Nah contohnya gimana nih? Contohnya misalnya nilai kimia siswa baru berdasarkan skor tes inteligensia dan frekuensi bolos bisa jadi nomor 1. Nah, sekarang coba ini nilai statistika gitu ya. Nilai kimia. Oke. Nilai kimia. Di sini ada frekuensi membolos, ya kan? Namanya nilai itu kan biasanya dipengaruhi oleh apa saja? Faktornya itu kita cari. Misalnya oleh frekuensi
sebenarnya bukan frekuensi membolosnya ya. Bisa ini jadi apa? Jadi faktor negatif maksudnya ya. Kalau misalnya dia makin banyak ya berarti dia makin jelek biasanya. Tapi di sini bisa kita bilang bukan frekuensi bolos, frekuensi kehadiran misalnya. Boleh juga di sini kita tulis ya, tergantung kita maunya apa nanti di sini. Yang kedua adalah skor tes inteligensia, bagaimana IQ dari siswa tersebut. Nah ini ya dari dua buah ini maka kita membuat persamaan regresi linearnya. Nah linear tapi dia banyak faktornya. Kalau yang kemarin yang acara acara kelima, acara ke-6 ya. Di acara ke-6 ini dia cuma 2. Nah, bukan cuma 2, X-nya itu cuma 1. Nah, ini produksi. Jadi hubungannya antara X dan Y di mana variabel variabel yang bebas, ini variabel bebasnya artinya dia kalau ini variabel terikat namanya ya, atau orang sering menyebutnya independent variable, di sini dependent variable. Jadi variabel bebasnya cuma 1. Nah kalau yang di sini tadi variabel bebasnya ada 2, yaitu skor tes inteligensia dan frekuensi membolos. Nah coba sekarang kita lihat nih bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Nah sayangnya kalau dengan program Excel gitu ya, dengan program Excel, ini kita lihat di sini Excel. Kalau kita lihat dengan di sini, coba lihat ini data. Insert data di sini kok nggak ada analisisnya ya. Data. Nggak ada ya ini ya. Kemana nih yang di sini ya? Data. Oh, kok hilang? Option. Bentar ya, sebentar. Add in. Kemudian inaktif dia. Analysis tools. Analysis tools. Oke. Udah. Bapak, ya, itu dia berubah cuman kayak simbol Pak di samping grup itu. Samping mana? Di samping grup itu yang kayak itu kan data analisis itu ada kayak simbolnya, itu kayaknya tulisan data analisisnya nggak ada tapi simbolnya ada Pak yang di ini kan? Iya. Oh iya, oke. Oke ya, makasih. Jadi kalau kita lihat di sini, nah mana ini? Ini ada regression kan? Nah sayangnya kalau kita menggunakan ini, kita oke misalnya ini, maka ini cuma 1 aja nih X range-nya, ya. Nah gitu regresinya. Di sini Y-nya. Nah sekarang coba kalau misalnya kita buat ini kan X-nya 1, kalau range-nya coba kita lihat nanti. Kalau range-nya agak banyak, apakah dia bisa nanti? Kita lihat di sini langsung kita coba salin ini mana tadi soalnya. Nah, ini ya bukan yang ini, yang 1 tadi, yang mana nih? Yang ini. Nah ini kan. Saya coba pindahkan dulu ini ke sini. Sudah berpindah ke saya. Coba masukkan ya sekarang. Oke, ini kita ulangi nih cepetan. Sorry.
ini. Nah, kita masukkan di sini misalnya skor inteligensia, kemudian frekuensi membolos. Di sini adalah frekuensi membolos. Kemudian di sini adalah nilai kimia. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini nomornya ada 12, 1, 2, kemudian 9, 10, 11. Oke. 65, 50. Kalian kalau apa ada Excelnya bisa kalian coba langsung aja 55, kemudian 65, 70, 65, 70, 55, 70, 50, 55. Kok kurang nih? 65, 50, 55, 65, 65, 50, 55, 65, 55 lagi di sini. 55, sorry. 55, terus 70, 65, 70 lagi, 55 lagi, 70, 50. Oke. Sekarang frekuensi membolos 1752, 1752, 6325, 6325, kemudian 4314, 4314. Kalau nanti ada yang ingin bertanya silakan langsung ya, jangan kalian tunggu sampai selesai, nanti tidak nyambung dia kalau kalian nggak langsung tanya. Oke, nilai kimianya 857476, 857476, 90 8587, 90 8587, 94 9881, 94 9881, 91 7674, 91 7674. Oke. Nah, ini dia. Oke, sudah selesai. Sekarang yang ditanyakan adalah ini soalnya yang ditanyakan adalah gimana nih? Gus Setiawan? Iya Pak. Ada man? Alhamdulillah Pak. Ayah noni di Gus. Gak ada apa-apa Pak. Hah? Gak ada kopi? Gak ada. Ayah batagor tuh. Ayo Pak. Oke, nah ini sekarang ada skor inteligensia, frekuensi membolos. Ini boleh kita kasih misalnya di sini jadi X1, di sini adalah X2 misalnya, di sini adalah Y-nya. Nah, Y-nya itu adalah akibat dari faktor-faktor ini, ya. Nah ini Y ini disebut sebagai variabel terikat namanya, ya. Nah kalau yang X ini dinamakan variabel apa? Masih ingat tadi saya sampaikan? Coba Dina Veranda, apa Dina? Variabel apa Din?
Apa Din? Variabel bebas, Pak. Bebas. Oke. Ya. Ini variabel bebas. Nah, ini kita lihat formula fixed data view zero option. Oke. Kalau ini variabel terikat. Oke ya. Jadi nilai kimia ini dihipotesiskan dia akan dipengaruhi oleh variabel frekuensi membolos dan square intelijensia. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan nilai dari variabel terikat ini adalah variabel bebasnya. Gitu ya. Jadi ini yang kita coba pelajari. Kita menentukan apa yang kita amati. Yang kita amati adalah nilai kimianya. Kemudian ini kira-kira faktor yang menentukan ini apa? Mungkin kalau kalian tambah di sini X3, mungkin posisi tempat duduk waktu ujian. Nah, ya kan? Biasanya kan mahasiswa gitu tuh. Posisi tempat duduk waktu ujian. Kalau di sampingnya ada yang lebih mahir di bidang kimia, wah itu tinggal melirik-lirik, ya kan? Nah, di sini apakah di sini juga berpengaruh nih? Nah, gitu. Bisa kita lihat bagaimana hubungannya nih kan? Kalau ini ya kita ambil 2 saja. Oke, nah sekarang kalau misalnya nih kita coba sekarang data, kemudian analisis, regression, Y-nya mana? Y-nya yang ini. Oke. X-nya yang mana? X-nya yang ini. Oh salah, ini Y-nya. Tadi belum salah. Jadi kita klik dulu di sini, baru Y-nya, ini Y-nya. Oke, klik lagi di sini, X-nya baru kita coba seperti ini. Nah, gimana ini? Oh ternyata nggak bisa ini. Kan input X-nya B10, nah, B10 sampai B21. Oh kalau 21 cuma mesti 22 dong. Salah tadi ini ya. Ini salah nih. Kita ulangin. Ini kita ulangi. Input Y-nya dari sini sampai sini. Nah, 22. Nah, ini baru benar. Klik dulu, baru nanti ini X-nya di sini. Kita coba nih. Saya juga belum pernah lihat kalau ini. Kemudian karena ini ada labelnya, kita pakai di sini D10, ini B10, ya kan? Kalau yang ini D10, maka di sini labelnya kita contreng. Nah, ini kita tidak usah kasih konstan zero-nya. Kemudian output range-nya. Nah, kita taruh di mana nih? Kita klik dulu ini, baru kita klik di sini misalnya. Oke. Kemudian mau kita buat ininya, kita klik aja. Nah, ini boleh semuanya. Kalau sudah, tinggal oke. Nah, ini dia. Ya. Ini berarti nilainya interceptnya frekuensi skor. Nah ini dia. Berarti dia bisa digunakan untuk ini. Ups, kemudian ini ya sudah selesai. Oke. Sekarang kita lihat ininya. Nah ini dia. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk ininya apa namanya untuk menggunakan Excel-nya? Halo? Hari? Ada pertanyaan, Hari? Belum, Pak. Belum, bisa aja ya. Jadi intinya sama, kalau Y-nya, kemudian X-nya, karena ini ada 2 X-nya, maka semuanya kita coba buat seperti ini. Maka kalau ini tadi kita gunakan apa? Kita gunakan labelnya. Untungnya kalau kita gunakan labelnya di sini ada nih. Skor intelijensia. Ya kan? Kemudian di sini frekuensi membolos. Gitu. Nah, observation ini
Ini nilai kimianya. Kemudian ini, oke. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menuliskan ininya, persamaannya. Coba ayo, siapa yang mau coba nih? Gimana nih? Coba Inggi. Ya, Pak. Ya, coba kamu sekarang. Gimana cara menuliskan ininya? Menuliskan apa namanya? Menuliskan persamaan regresinya. Jadi kalau ini kita kerjakan manual, lama sekali. Mungkin bisa 1 jam, ya, gitu. Itu pun kita belum menghitung ANOVA-nya. Kalau hitung ANOVA-nya mungkin ya ditambah waktunya, bisa 1,5 jam atau mungkin 2 jam, gitu ya. Gitu. Oke. Halo. Pak. Tadi saya baru masuk, Pak. Oh, masuk. Iya, Pak. Saya ketiduran tadi, Pak. Tapi kamu sudah daftar diri, kamu sudah masuk di mall? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Bibis, mana Bibis? Ya, Pak. Ya. Bagaimana nih menuliskan? Kalau yang kemarin setahu saya itu nulisnya Y sama dengan 9X Sebentar dulu, jangan cepet-cepet. Y. Yang bagus itu sebenarnya ada Y topi ya namanya ya. Jadi Y ada topinya. Cuma di sini nulisnya agak sulit kalau pakai ini. Mungkin kalau pakai insert ini bisa kan. Insert, kemudian simbol. Ada Y topi namanya. Ada nggak di sini Y topi ya? Kita lihat sebentar. Nah ini dia. Ini utopi. Nah Y-nya ada nggak pakai kayak ginian? Ada Y-nya nggak? Y topi. Ada, Pak. Nah. Nggak ada, Pak. Kan ini Y garis nih. Ada G topi. Wah, Y-nya mana? Mungkin di bawah kali. Nah ini dia Y topi. Pakai ini boleh, ya. Nah, Y itu maksudnya dugaan, ya. Jadi nilai dugaan, karena sebenarnya regresi ini kan untuk menduga. Jadi nilai sebenarnya itu ini. Nilai sebenarnya ini. Nah, berdasarkan nilai ini kita buat suatu garis. Ini garisnya garis apa namanya? Garis yang berdasarkan ini, berdasarkan nilai-nilai ini, gitu ya. Makanya dinamakan Y topi. Y topi sama dengan, ayo mana, Bis? 9X ditambah 2 nggak, Pak? 9X tambah 2. Nah, oke. 9-nya dari mana? 9-nya dari residual. Oh, bukan dari situ, Bis. ANOVA. Oh iya, ini bukan dari ANOVA. Kalau di sini kan kamu lihatnya dari sini nih. Bukan dari sini. Jadi kalau untuk persamaannya itu tidak ada kaitannya dengan ANOVA. ANOVA ini menunjukkan bagaimana regresi itu, apakah signifikan atau tidak, gitu maksudnya, ya. Nah, kalau ini regresi ini bukan dari ANOVA, tapi dari sini nih, dari yang tabel di bawah ini nih. Nah, gitu, ya. Tabel di bawah ini. Nah, jadi gimana Pak, nih? Pakai koefisien, Pak, salah. Oke, ya benar. Gimana jadinya? Y sama dengan 27,54X. Oke. Y sama dengan 27,54 lah gitu ya. Terus apa nih? Tambah 0,92. Tambah berapa? 0,92.
923 gitu ya. Iya. Nah, X apa nih? X apa? Maksudnya, Pak? Iya, ini apa lanjutannya? 0,923 apa? Kamu belum dapat ya? Enggak connect, Pak. Nah, connect. Nah, ini 0,92 ini punya siapa ini? 0,92 tuh bukan punyanya X, Pak. Oh, bukan punya X. Bukan, harusnya X-nya yang X itu punyanya yang 27,54, Pak. Oke. Jadi gimana? Nah, jadi gimana? 27,547 X Ya. ditambah. Oh, gini, X ditambah 0,923. gitu aja, sudah selesai. Iya, Pak, kalau setahu saya gitu. Siapa yang beda dengan Bibis? Saya, Pak. Ya, silakan Dharma. Y topi sama dengan 27,547. 7 ditambah. Oke. Ini berarti gini. Nah, ya, ditambah 0,92167. Oke, kita bulatkan jadi 0,923. 22. Sorry. Nah, terus X1 ditambah X yang kita kasih ke sana ditambah 0,2842 apa? X2. Nah, ini yang benar. Ya. Jadi ini yang benar. Ini gimana caranya? Font. Nah, ini. Subscribe. Nah, ini yang benar. Ya. Terima kasih Dharma. Jadi interceptnya itu konstantanya 27,541. Ya. Kemudian skor inteligensianya adalah koefisien. Dari apa? Skor inteligensia. Skor inteligensia tadi X berapa? X1 kita maksudkan. Ya, maka di sini X1-nya. Jadi jangan tertukar nanti, nggak boleh. Kalau kita sudah dari awal skor inteligensianya X1 ya kita tulis X1. Jadi di sini sudah benar-benar definisikan. Kemudian frekuensi membolos, ini X2. Maka di sini X2. Nah, ini dia yang benar. Ya. Ini dia yang benar. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Nanti kalian bisa masukkan nih ya, bisa masukkan. Misalnya gini, kalau misalnya ini rumusnya kita masukkan ke sini nih, ya. Ini misalnya Y topi di sini, kita tulis mana nih, insert symbols Y topi. Di sini Y topi nih, ya. Kita lihat nih. Benar nggak maksudnya? Ini Y topi. Ya, ini misalnya gini ya. Nah, kalau kita masukkan rumus ini, Y topi sama dengan 27,547. Tentu saja nanti hasilnya agak beda-beda dikit karena kita ngambilnya nggak langsung ini sudah kita bulatkan. Kalau kita mau yang bagus berarti ini kita ambil nih. Ini kan ditambah gitu kan ya. Ditambah apa? Ditambah ini. Kan? Kemudian dikalikan dengan ini X1 ya, ditambah lagi dengan apa, ini 0,284 supaya pas ini ya, nggak pakai pembulatan, jadi hitungannya nanti lebih dekat ya, dikali dengan ini. Nah, kita enter. Nah, sekian kira-kira hasilnya. Kalau ini kita copy, kalau kita copy nanti berarti di sini harus dikasih dulu, dikasih supaya dia nggak goyang. Nah, ini dikasih apa? Dikasih tanda dolar sini supaya nanti ininya selalu tetap walaupun kita copy. Ini G26 sama ini. Ini kita kasih dolar sini. Ini dolar itu untuk mengikat ya. Kalau misalnya
$G berarti G-nya di-cut, dia selalu G. Kemudian ada lagi angkanya misalnya 28 di sini. Berarti dia selalu, walaupun kita copy dia nggak goyang di sininya. Jadi kalau kita mau ngopi gini, nah, kita copy, ini dia. Maka kita lihat nih hasilnya, kan nggak jauh-jauh beda. Yang 85 di sini dugaannya 87, 74 dugaannya 75, 90 dugaannya 88 dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai dugaannya. Maksudnya ini apa nilainya? Maksudnya kita bisa menduga bukan kalau misalnya nilai skor inteligensianya misalnya kalau 54 frekuensi membolosnya sama dengan 2, berapa dia? Kan nggak ada di data ini. Maka kita bisa gunakan ini. Kita gunakan apa namanya? Kita gunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, ini sudah kita buktikan bahwa dia tidak jauh beda. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Tidak ada? Kalau di kuliah kalian kan diajari apa? Diajari dengan cara manual ya rasanya ya? Ya Gus? Dengan Pak Bambang? Gus? Wah, kemana Gus teh? Gus? Gus? Iya Pak. Kemana? Gus kemana Gus? Apa Pak? Nah, kenapa backgroundnya ramai itu? Siapa aja itu Gus? Di kos Pak ini Pak. Di kos mana? Samarinda Pak. Oh, terus balik? Atas Pak. Oh, gitu. Ayah oleh-olehna tuh. Saya Pak. Wah, kumaha tuh. Sukabumi, teu mau naon-naon nih kumaha ya. Kasihan terencangan tah di kos. Oke. Nah, jadi sampai sini ada pertanyaan? Halo? Bapak, Ya, siapa ini? Dinda Pak. Dinda, oke. Mana Din? Itu Apa yang tanyakan Din? tangannya Pak, saya mau minta tolong yang rumusnya yang Y topi di tabel tadi itu nah Pak. Ya. Angka-angkanya yang mana aja ya Pak? Tadi ketinggalan. Oh, angkanya dari yang ini nih. Dari tabel yang di atasnya ini nih. Jadi yang dari koefisien, ini maksudnya koefisien, kalau yang ini adalah interceptnya. Interceptnya tuh yang ini nih, yang nggak ada peubahnya, yang nggak ada variabelnya tuh intercept. Kemudian kalau koefisien untuk skor inteligensia, kita kan tadi sudah sepakat bahwa skor inteligensia itu X1 kan? Ya enggak? Di sini boleh kita ganti dengan X1 sudah sebenarnya, supaya nggak bingung kalian. Misalnya begini loh, kalau menurut saya begini. Kalau kalian bingung, gini, kalau kalian bingung, kita ulangin ya. Kita ulangin, nanti kita taruh di jadi kita ulangin aja deh. Ini kita del semua aja. Ini kita delnya caranya gimana? Nanti ini bisa ke del enggak apa-apa. Ke del ini ya. Summary kalau kita coba kita giniin. Nah, terus kita del naik ke atas. Ini kita del selnya shift cell entire column shift cell left cell up ya. Hilang ya karena dia ini hilang ini anunya karena tadi rumusnya salah. Oke. Nah, saya ulangin ya. Yang tanya tadi siapa tadi yang tanya? Dina ya? Dinda. Oh, Dinda ya. Sekarang kita ulangin ya. Misalnya supaya kalian nggak bingung kita tukar nih. Ini jadi X1. Ya kan? Kemudian yang ini jadi X2. Gitu ya. X2. Kemudian ini X1. Nah, ini kita ganti aja di sini. Di sini adalah skor inteligensia. Oke. Nah, ini
Yang di sini tadi apa tadi namanya? Frekuensi absen. Membolos, Pak. Membolos. Ya. Ini. Ya kan? Di sini nilai kimia. Di sininya Y gitu. Kan sama aja kalau gini kan? Tapi kalian nanti hasilnya akan lebih mudah. Ini kita hilangkan dulu. Ya, perhatikan ini. Jadi data, kemudian analisis, kemudian regression, oke. Nah, sekarang ditanya nih, kita ulang semua. Input Y range-nya, Y-nya dari sini. Nah, ini Y-nya. Oke, Y-nya kita cek lagi D10 benar nggak? Oke, D10 sampai D22. Nah, sekarang input X-nya mana? X-nya semua ini, X1 dan X2. Gitu ya. Kita input seperti ini. Nah, ini dia. B10, ini B10 benar sampai C22 sampai sini benar. Kalau sudah jangan lupa ini klik labels, artinya kita ikutkan labelsnya yang di sini. Kemudian kita ini centang semua, oke. Di sini kita jangan lupa nih confidence levelnya adalah 95%. Karena di sini kita bisa ganti jadi 99. Nah, tergantung ya. Tapi yang biasa kita gunakan 95%. Oke, ini kita seperti itu. Kemudian outputnya kita taruh mana nih outputnya? Kita ini taruh dulu kursornya di sini. Kita taruh di sini misalnya. Oke. Kemudian oke di sini. Udah langsung dapat. Nah, ini dia. Ya. Jadi di sini kita lihat intercept. Intercept itu adalah koefisien yang tanpa ini, tanpa variabel. Jadi di sini Y topi, insert, kemudian simbol Y topi itu, oke, insert, close, sama dengan, nah, maka ini dia 27,547. Karena ini dia plus, karena dia positif di sini, tidak ada minusnya, maka kita di sini plus di sini 0,922. Karena ini satunya di belakangnya 6, maka kalau kita bulatkan jadi sekian. Kemudian ditambah dengan 0,284 X2, di sini adalah X1. Nah, di sini X1 gitu. Ini subscribe, kemudian yang ini juga sama, di subscribe, dan ini oke, seperti ini ya. Selesai sudah ini. Nah, gimana Dinda, sudah paham? Iya, sudah. Oke, nanti yang ini kalau kita mau coba cek, kita masukkan rumus ini. Rumusnya adalah sama dengan ini, supaya kita hasilnya itu benar-benar mendekati, kita gunakan angka yang aslinya ini. Ini kemudian ditambah dengan salah. Ini kita gini dulu. Ditambah ini dikali dengan ini X1-nya, kemudian ditambah ini dikalikan dengan X2. Dan ini kita koreksi H26-nya. Ini kita kunci di sini. Ya, kita ikat karena kita mau ngopi ini. Mau ngopi ke bawah, jadi supaya dia nggak lari. Bukan H, benar ini H. Kemudian yang ini adalah kita kunci H-nya, kita kunci 28-nya. Oke, enter. Nah, ini dia. Baru kita copy. Seperti itu. Ya. Oke, kalau
kalau mau kita bulatkan nih menjadi sama dengan ini ya kita buat seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ya kalau kita mau bulatkan, ini kan nilainya nggak jauh-jauh beda. Ini beda 3, ini beda 2, ini beda 4, beda 2, beda 5, beda berapa nih? 5 dan seterusnya. Nah, sudah oke ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini untuk mengetahui cara membacanya ini. Oh, ini kok ada macam-macam gitu loh. Kita lihat ke sini. Nah, ini adalah ininya, apa namanya? Ini normal probability-nya. Oh, sorry. Mantap. Nah, ini dia X line-nya. Ya. Nah, ini dia anunya, apa namanya? Garisnya. X line fit plot, kemudian gambarnya. Gambar apa namanya? Ini bukan residual, ini bisa kita hilangin aja. Ini kita hilangin, kemudian nah, ini dia hasilnya nih, ya. Ini nilai kimia, ini predicted nilai kimia, ini frekuensi membolos, ini nilai kimia. Mana tadi? Mungkin ini enggak terlalu. Ini predicted. Oke. Kita lihat di sini tadi, ya. Ini perhatikan yang ini nih. Nah, ini dia. Apa ini menggambarkan interceptnya p-value-nya berapa? 0,05. Kalau X1-nya 0,000 sekian. X2-nya 0,7 sekian. Maksudnya apa ini? Gitu ya. Maksudnya apa ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Gus, jelaskan Gus. Agus. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Jadi gini. Masing-masing nilai ini, ya kan? Masing-masing nilai ini adalah nilai yang diperoleh dari persamaan dari metode regresi tadi. Nilai ini untuk menduga, ya, nilai ini untuk menduga supaya kita bisa menduga nilai-nilai. Kalau misalnya katakanlah di sini ada 65, ada nggak 62? Nggak ada kan? Gimana kalau misalnya dia 62 di sini? Nah, kemudian ini ada berapa misalnya? Misalnya. Berapa sih nilai ini berarti? Gitu loh. Kalau anak yang mempunyai inteligensia 2, frekuensi membolosnya 3, berapa ininya? Nah, di data awal kan tidak ada, maka kita dengan ini tadi, maka kita bisa di sini kita copy, ya. Berapa nilainya kira-kira? Nah, nilainya 86 ternyata. Gitu maksudnya. Ya. Kalau misalnya di sini nilai anak itu misalnya 51 misalnya. Ya, 51. Kemudian di sini inteligensianya katakan membolosnya ada 6 misalnya. Nah, berapa ini? Nah, dapatnya 76. Kira-kira gitu, ya. Ini gunanya. Makanya kalau kita mengenal statistik itu bukan malah membuat kita susah, tapi membuat kita malah mudah, gitu ya. Seperti ini kira-kira. Kita bisa dapatkan nilainya itu, kita bisa menduga. Nah, nilai dugaan itu, dugaan-dugaan ini tadi dikatakan di sini 0,054975. Ya. Di sini 0,000781. Gitu ya. Kemudian di sini nilainya kalau yang untuk X2 adalah 0,7. Kita kemarin bisa ingat kalau misalnya P-nya, nilai P-nya, kan tadi kita pakai nilai P-nya sama dengan berapa? Berapa tadi Gus nilai P-nya kita pakai Gus? Nilai P-nya adalah berapa Gus? Yang tadi kita pilih
Kan yang tadi kan kita pilihnya 95%. Ya kan? Confidence levelnya. Ini sama dengan CL-nya, confidence level. Maka sama dengan artinya 5%. Apanya 5%? 5% errornya. Nah, 5% error itu berarti P sama dengan 0 sama dengan 5%. Atau sama dengan 0,05. Bedakan di sini. Nanti kalau P-nya itu lebih kecil daripada P ini, daripada 0,05, bagaimana hasilnya? Kan? Kalau tadi berarti dia nilainya bisa berbeda nantinya. Tapi oke lah, ini nanti kalian bisa pelajari lagi kemudian untuk apa namanya nanti di evaluasi selanjutnya. Tapi sekarang ini kalian bisa ini aja dulu, mendapatkan nilai ininya, apa nilai persamaannya. Ini kita bisa menjawab ini berarti. Nah, kita bisa menjawab ini. Buatlah persamaan regresi linearnya. Sudah bisa kita buatkan, tadi ada gambarnya. Berapa R-nya? Nah, R-nya dari mana nih? R-nya bisa kita lihat di sini. Ya, di sini R-nya. R. Nah, berarti di sini multiple R-nya. Jadi di sini ada R-nya, kemudian ada R kuadrat. Di sini R-nya adalah, nah, di sini nah, ini adalah nilai R. Kalau ini adalah nilai R-nya, nilai R, yang ini adalah R kuadrat. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan yang R-nya 0,86 atau 86%. Boleh ditulis sebagai 86,48%. Boleh seperti itu. R kuadratnya berapa? 74,78%. Dari sini nih 0,74 ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, nah kalau yang C ini tidak ada di sini, ya jawaban untuk C ini tidak ada di sini. Tapi ini nggak perlu kita jawab, nggak apa-apa. Yang A dan B saja. Persamaan regresinya tadi ada di gambar samping ini, persamaan regresinya, nah, ya. Kemudian ini persamaan regresinya. Kemudian mana tadi? Kalau ini dengan X1, kemudian ini frekuensi membolos, jadi bisa kita gambarkan ada dua buah apa? Ada ini tadi salah apa namanya? Salah. Nah, ini dia nih X. Ini kita hilangkan ini yang tadi. Nah, ini dia gambarnya. Ini sama ini. Ya. Kalau ini menggunakan X1, yang ini X2 gitu. Maksudnya di sini adalah frekuensi membolosnya, yang di sini adalah IQ-nya. Jadi kalau IQ seperti ini garisnya, kalau ini garisnya seperti ini. Gitu. Kita ambil garisnya di sini. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian ini sudah. Ya, itu saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya untuk yang ini acara 7 gitu ya. Nah, gimana kalau acara 8 gitu. Kalau dia adalah kuadratik, maksudnya gini, kuadratik itu persamaan seperti ini. Kalau yang ini tadi persamaannya ini bisa banyak.
X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai Xn. Gitu ya. Nah, ini juga kalau kita nulisnya, kalau kita menuliskan hanya Y saja, seperti ini tadi, Y saja, maka harus ada errornya ini. Karena kita tidak menuliskan errornya, maka kita bisa menuliskan dengan Y dugaan atau Y topi. Maka kalau kita tulis Y topi, kita tidak perlu menuliskan errornya ini. Karena ini kan dugaan, gitu kan? Nah, errornya itu dari mana? Misalnya di sini tadi, errornya itu bisa kita lihat. Kalau ini nilainya 85, ini kan 88. Errornya berapa? Errornya 3. Errornya berapa? Errornya 2. Nah, itu dia nilai errornya itu. Jadi kita tuliskan di sini. Nah, jadi kita pakai Y topi di sini. Ya, itu gunanya, bedanya antara Y topi sama Y biasa. Kalau Y biasa begini nilai sebenarnya. Maka kita harus memberikan di sini EI atau error ke I. Nah, errornya ini kita tahu. Tapi kalau kita tidak mau menuliskan errornya, kita tulis dengan Y dugaan atau Y topi seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini udah selesai. Nah, kalau untuk regresi kuadratik itu nanti di sini kita lihat kalau misalnya ada nggak di sini ya. Kalau misalnya di sini data, kemudian analisis. Nah, di sini regresi. Nanti bisa kita lihat kalau dia regresinya adalah regresi kuadratik, di sini tidak tersedia caranya. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya sini. Jadi ini hanya yang linear aja, gitu ya. Boleh yang dia polinomial seperti ini, X1, X2, atau hanya satu aja X-nya. Oke. Kemudian nanti tugas kalian di acara 7 saja, acara 8-nya tidak ada tugas. Jadi kalian nanti buat di sini acara mana nih? Nah, ini untuk acara soal latihan sudah. Nah, yang nomor 2 ini kalian tentukan buat persamaan regresi linearnya dan berapa R-nya dan berapa R kuadratnya. Ini dikerjakan dan dikumpulkan di pada waktu jadwal ujian statistik ya. Oke, ini sekarang saya coba lihat 63, berarti di sini 63, di sini mana? (72) dikurang 62, berarti ada 10 orang yang nggak ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada lagi ya. Berarti ini ada yang ada yang belum isi daftar hadir nih. Siapa? Coba lihat di masing-masing ini, ya. Kalau yang sudah sudah nggak apa-apa. Yang belum isi siapa di sini? Saya, Pak. Siapa? Agung. Saya, Pak. Ya. Agung. Ini kan yang belum nih Sergio nih. Sergio biasanya ada. Sergio mana Sergio? Oh, nggak masuk Sergio. Oke, Andri sampai nggak ada juga. Oke, terus Agung. Ya, Pak, belum Ya. ngisi, Pak. Ini mau ngisi, Pak. Kamu masih bisa ngisi nih. Kan baru 9.30 nih. Maksudnya iya, sampai Pak. 9.40 ya. Kamu isi ya, Agung ya. Ya, Pak. Kemudian siapa lagi yang belum?
Yang belum isi silahkan. Oke. Praktikum kita sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran bahwa untuk regresi, kemudian kemarin belajar untuk uji rata-rata dua kelompok data dengan uji T, kalian bisa menggunakan itu. Dan ini tidak bisa digunakan tidak bisa kalian kuasai kalau kalian tidak latihan. Kalau nanti misalnya ada masalah, kemudian lupa-lupa, ingat-ingat lagi gitu ya. Kalau kebetulan kalian nanti pas penelitiannya atau berkaitan dengan ini kalian lupa, bisa lihat di YouTube atau mungkin kalian bisa nanyakan ke saya. Karena menggunakan Excel itu kadang-kadang kalau lama nggak kita gunakan ya kita lupa. Ya. Jadi kalau kalian mau expert di bidang Excel, maksudnya begini, apa sih setelah lulus dari THP itu kalian bisa apa gitu. Nah kalau kalian bisa menyatakan di situ bahwa saya bisa menggunakan Excel dengan bagus untuk perhitungan statistika. Nah, sekarang itu ada dikenal namanya SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah, ya. Jadi nanti kalian, ini juga perlu kalian ketahui ya, kalau kalian misalnya tidak aktif registrasi di setiap semester, kalian nanti bisa bermasalah untuk kelulusannya. Karena mulai tahun 2021 nanti secara nasional Indonesia atau Dikti itu sudah akan melakukan yang namanya nomor ijazah nasional. Ya, atau jadi nomor ijazah itu kalau sampai sekarang ini masih dikeluarkan oleh universitas masing-masing. Nah, untuk selanjutnya tahun 2021 itu nomor ijazah harus dipesan ke Dikti. Caranya gimana? Caranya ketika seorang mahasiswa itu sudah menempuh sekian SKS dan dia akan dinyatakan misalnya tahun depan bisa lulus, nah, gitu ya. Jadi artinya dia bisa menduga-duga kira-kira kapan dia lulusnya. Maka dia kemudian bisa dipesankan nomornya, ya, ke program studi melalui fakultas, lapor ke rektorat, nanti rektorat akan mendaftarkan nama mahasiswa tersebut untuk bisa mendapatkan nomor ijazah. Dengan catatan bahwa semua yang ada datanya di PD Dikti itu ada. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai nih, sudah selesai nggak kuliah lagi, kadang-kadang mahasiswa lupa untuk registrasi. Jangan lupa itu. Nanti kalian kalau misalnya nggak registrasi, nggak tercatat di situ, nggak bisa nanti didapat nomor ijazah. Kalau sudah dapat nomor ijazah pun, kalau nanti misalnya kemudian tidak digunakan, artinya belum lulus pada saat yang digunakan, ya nanti ini harus mendaftar ulang nomornya. Tapi yang jelas bahwa kalian nanti ijazahnya itu menggunakan nomor nasional, dan itu harus benar-benar mahasiswa harus benar-benar istilahnya ya, disiplin untuk melakukan registrasi. Ya, jangan sampai lupa. Disiplin melakukan registrasi itu maksudnya juga sama dengan gini. Kalian harus bayar UKT kan, supaya bisa registrasi. Gitu. Nah, kalau kalian nggak bisa bayar UKT, maka segera misalnya gini, maksud saya bukan nggak bisa bayar, tapi mungkin ditunda waktunya. Ya, karena memang lagi krisis, kemudian mungkin Bapak lagi kesulitan cari rezeki segala macam, atau kalian juga nggak bisa bantu orang tua sehingga uang kuliah tidak ada. Jangan kemudian tidak bayar. Kalian harus segera menghubungi jurusan atau program studi, kemudian fakultas untuk mendapatkan surat penundaan. Ya, surat penundaan pembayaran uang kuliah. Supaya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan password atau bisa dibukakan untuk registrasi. Nah, jadi kalau kalian misalnya janji mau dibayar kapan gitu, yang penting kalian bisa registrasi. Jangan begitu kalian nggak bisa membayar UKT, kemudian nyerah, tidak registrasi. Nah, itu nanti kesulitan ketika akan lulus, ya, ketika akan mendapatkan atau memesan nomor ijazah itu akan susah. Itu pesan saya, perkembangan terbaru yang
ada di pendidikan kita, makin lama makin rapi administrasinya, jadi agak susah untuk mendapatkan ijazah abal-abal. Kemudian kita juga harus istilahnya itu ada cuti mundur segala macam tuh nggak ada lagi ya, karena dengan online ini konsekuensinya adalah seperti itu. Oke, saya cek lagi nih Agus Mandiri Agung ya, tapi Bis mau nanya. Ya. Jadi yang acara 7 tadi itu kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya Iya. kita bisa membuat persamaan untuk menduga suatu kejadian di mana variabel bebasnya itu ada lebih dari satu, gitu. Kalau yang di acara berapa tuh? Acara 6 kah ya? Acara itu kan cuma satu tuh X-nya. Nah, kalau ini X-nya ada banyak, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Pokoknya lebih dari satu dia. Maka kita bisa gunakan ini. Ya. Intinya seperti itu. Oke? Oke. Kalau sudah, jangan lupa dikerjakan itu ya, dikerjakan yang tugasnya. Ini nanti saya coba upload lagi ini. Ini saya save, kemudian saya coba nanti UJT new. Saya kasih nanti namanya di sini adalah UJT new. Nah, kalian ini saya masukkan ke materi. Di sini adalah catatan praktikum tambah file praktikum. Di sini adalah catatan praktikum. Oke, choose filenya tadi UJT ini. Oke, ini dia. Selesai UJT. Ini dia. Oke, ini dia ya. Nah, ini dia. Oke, selamat kalian kerjakan itu ya, cuma satu soal aja. Dan saya pikir kalau tadi sudah bisa ngikutin apa yang saya demonstrasikan, maka kalian bisa mengerjakan dalam waktu mungkin 10 menit paling lama. Jangan lupa dikerjakan, karena kelengkapan dari daftar hadir atau ya daftar hadir dan atau kelengkapan dari kehadiran dan ini dan nilai dari tugas praktikum itu mempengaruhi penilaiannya ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Hati-hati. Kita ini ada lagi kabar katanya kalau kalian kenal ada yang kena COVID, terpapar COVID di pertanian itu lumayan banyak ya. Ada berapa tuh? Ada dosen agroekoteknologi itu ada Bu Vera, kemudian ada Bu Nikmah, ada Pak Ence dan Bu Nikmah ini suami istri kan, Pak Ence itu WR3 ya. Kemudian ada lagi Ibu Susilowati. Ibu Susilowati itu kemarin suaminya juga beberapa minggu yang lalu meninggal. Mungkin ya habis dari itu juga mungkin beliau lagi ini juga. Kemudian dosen-dosen yang lain juga ada beberapa. Jadi kalau seandainya nanti semester depan ini, semester genap itu nanti diadakan kuliah luring ya, kuliah offline, maka kalian juga harus berhati-hati gitu kan. Berhati-hatinya itu kalau anak muda biasanya masih tahan tapi dia membawa gitu. Nah, kalau kalian kuliah, kalau yang kos datang ke kos, kemudian kalau di kosnya itu ada mungkin ada yang bantu-bantu cuci, bantu-bantu masak. Kalau di sudah agak tua, nah mungkin dia beresiko nanti ketularan kalian. Kemudian juga kalau kalian misalnya yang tinggal di rumah, begitu kalian pulang ke rumah ketemu dengan bapak ibu, mungkin bapak ibu masih muda, masih kuat, tapi kalau misalnya ada nenek, ada kakek gitu ya, nah itu juga berbahaya, bisa berisiko tinggi. Karena itu nanti kalau kuliah luring, kuliah offline-nya kalian sudah memang benar-benar dijalankan, ya mohon nanti diperhatikan untuk bisa
biasa untuk mempraktekkan protokol kesehatannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.